banyak prakarsa yang diambil oleh KKGM SD. Ini sejatinya kita syukuri bersama untuk memperteguh tentang visi dan misi kita. Jadi pertemuan untuk peningkatan kompetensi itu memastikan bahwa kita ini memang bisa kerja. Kita ini memang bisa menjalankan fungsi-fungsi dengan baik. Ini harapan kita semuanya dan pemerintah, karena kebijakan yang ada itu untuk urusan guru ini harus dijamin kesejahteraannya. Jangan sampai gaji dan tunjangan profesi itu terlambat. Dan jangan sampai tunjangan profesi itu kurang. Gaji pun harus utuh harusnya. Kalau ada yang kurang itu salah sendiri. Bukan sudah diniati. Tapi pemerintah sejatinya itu ingin berharap dari panjenengan semuanya ini agar panjenengan di dalam melaksanakan tugas itu sesuai dengan komitmen, didasari integritas, kemudian muncul inovasi baru dalam pembelajaran ini. Sejatinya pemerintah harapannya itu. Karena model pembelajaran saat ini kalau masih pakai cara-cara konvensional, ya, selesai itu target materi kita, kurikulum kita selesai juga. Tapi kita tidak menjamin apakah output dan outcome-nya itu bisa baik. Maka kita bersyukur sekali lagi karena ada fasilitas semacam ini. Dan kami berkepentingan untuk hadir. Karena jangan sampai guru-guru PAI yang misinya itu sama dengan Kementerian Agama dan itu harus lekat ya. Ini tidak bisa optimal di dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Itu yang rugi kita semuanya. Kalau ada guru PAI yang di bawah standar kompetensinya, kemudian yang bersangkutan tidak mampu memerankan diri seorang pendidik yang efektif, rasanya pemerintah ini rugi. Masyarakat juga rugi, panjenengan juga rugi. Kementerian Agama saya rugi. Apa hubungannya dengan Kementerian Agama? Karena untuk bisa mensukseskan visi Kementerian Agama untuk meningkatkan kualitas kesalehan kita itu tentu akan terganggu. Upaya Kementerian Agama untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama tanpa ada guru PAI, kami itu tidak akan bisa mencapai 100%. Maka posisi panjenengan itu di dalam pengamatan kami jauh lebih penting daripada peran-peran guru yang lain. Ini kewajiban kami untuk bisa. Memang kita ditakdirkan di Indonesia ini agak unik. Ada dua pemegang otoritas pendidikan untuk yang mengelola. Satu di Kementerian Pendidikan Nasional, yang kedua ada di Kementerian Agama. Ini semuanya harus sinergi dan simultan untuk mencapai tujuan itu. Kami kebetulan oleh keputusan Menteri Agama ini membreakdown dari ketentuan Dinas Pendidikan juga ya. Kementerian Agama ini meskipun Bapak Ibu ini kerja di aktivitas di sekolah, tapi kami punya kewajiban untuk memberikan pembinaan, meningkatkan kompetensi dalam pembelajaran PAI, sekaligus kami harus menganggarkan untuk tunjangan profesi panjenengan. Ini sebenarnya kalau dilihat ini juga gimana nih ya? Gaji dari dinas, TPG dari kami, pembinaan ada di kami, komunitas dan hidup kita di sekolah. Nah, ini kalau nggak pinter-pinter, alhamdulillah untuk KKG SD ini luar biasa Bapak Yudi ya. Jadi selalu mengkombinasikan antara lembaga atau institusi dinas dengan Kementerian Agama. Ini yang perlu Bapak Ibu sekalian harus berikhtiar semaksimal mungkin seperti ini. Banyak ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang itu, ya. Karena semakin tingginya tuntutan masyarakat ini, sehingga kita ini kalau hanya bertugas berorientasi pada mencari nafkah dan ma'isyah, itu rasa-rasanya kita ini tidak akan sesemangat orang yang memaknai tugas ini dengan nilai-nilai jihad. Ini agak lumayan ya. Jihad ini jangan dimaknai perang ya Pak ya.
Jihad ini artinya upaya kita. Kalau kita guru PAI menghantarkan pada anak-anak kita ini anak-anak yang memiliki kompetensi di bidang keagamaan, di samping aspek intelektualitas. Kalau kita kembali ke belakang, Pak, tugas kita itu mendidik pengetahuan tentang agama Islam. Ini tugas kita yang utama. Mendidik anak-anak kita agar dia itu tahu tentang agama Islam dengan segala variannya, ya fikihnya, ya Al-Quran hadisnya, ya akidah akhlaknya, ya sejarah Islamnya, ya bahasa Arabnya, raitang sedikit, itu tugas panjenengan. Ini tugas yang tidak ringan ketika seorang guru PA itu sendiri tidak punya kompetensi pengetahuannya dan skill mengajarnya. Ini luar biasa betapa tugas kita ini sangat berat dan membutuhkan jihad. Jihad itu tidak bisa dimaknai hanya gaji dan tunjangan. Nah, panjenengan kalkulasinya masa tunjangan cuma sekian, ya, gaji cuma sekian untuk memintarkan anak jadi anak soleh itu kan berat, Pak. Iya. Nah, panjenengan orang mendidik anak soleh itu bukan persoalan mudah. Tapi ini hari negara dan masyarakat kita butuh generasi-generasi yang dididik itu jadi anak yang soleh dan solehah. Karena dia yang besok membawa Indonesia baik itu ya anak-anak yang seperti ini. Maka orang banyak sekarang berharap pada sekolah dan madrasah itu maunya anaknya anak yang soleh. Ini saya juga perlu menyampaikan survei terakhir itu dari KPK kemarin bahwa pelaku korupsi itu 84% itu adalah sarjana ini. Sarjana bukan S1, S2, S3 ini. Jadi pelaku kriminal korupsi itu pelakunya adalah sarjana S1 ke atas. Kurang apa mereka secara intelektualitasnya? Pintar semuanya, Pak. Tapi dia lupa bahwa sebenarnya peran guru PAI tidak pernah diperhitungkan. Karena aspek moralitas ini, pemahaman agama ini yang penting. Orang berani korupsi itu karena dia tidak yakin adanya Tuhan. Dia tidak yakin adanya surga dan neraka. Tidak yakin adanya dosa dan pahala. Tidak yakin adanya malaikat raqib dan atid. Ya, nah, mereka beriman pada Allah. Mereka tahu bahwa besok akan dihisab. Orang itu mau mengambil hak orang, hak negara. Hak negara itu kan sebenarnya kan milik masyarakat umum. Karena dia dibutakan hanya karena intelektualitas yang tinggi tanpa ada dasar moral dan agama, maka pelanggaran demi pelanggaran dia laksanakan. Pusing negara ini pikir orang-orang pinter yang seperti ini. Maka untuk menjadikan dan memastikan bahwa besok para pemimpin negara ini adalah orang-orang yang memiliki aspek intelektualitasnya cukup, moral dan agamanya baik, maka peran guru PAI ini sangat penting. Masa katakan jihad, kalau jenengan memaknai hanya cari uang, pasti akan merasa gelisah, merasa kurang, merasa lemah. Tapi kalau panjenengan punya niat, saya akan berkontribusi memintarkan anak biar dia itu jadi anak-anak yang soleh-soleha, dia berperilaku baik, maka insya Allah saya meskipun sudah meninggal besok akan terus teraliri pahala saya karena saya menciptakan anak-anak yang soleh. Itu insentif yang diberikan Allah besok di yaumil qiyamah. Bahasa orang Kemenak harus begini, ya. Memang Kemenak itu, orang kita guru PAI itu kan ya sama dengan kita. Ada amal jariah, besok kalau meninggal anak Adam itu semua terputus kecuali gitu ya Bu ya. Amal jariah inilah yang besok akan menang dan memastikan timbangan amal yang kebaikan itu akan lebih banyak. Kalau itu Shirathul Mustaqimnya itu agak terang gitu loh Pak. Guru PAI ya sedikit kita agak ya gaji tertunda, TPG-nya agak tertunda itu bagi guru PAI tidak ada kenal istilah patah hati dan frustasi tidak pernah. Kita malah alhamdulillah gaji sekarang nggak turun, mungkin besok 2 kali kita harus terima gaji kan begitu. Ya usulnya kan begini. Ini yang saya katakan tugas kita di guru PAI ini Pak, ya jangan lupa aspek administratif penting. Panjenengan menyesuaikan dengan aspek ya proses ini penting. Tadi yang telah dibahas banyak itu ya. Tapi saya pikir spirit yang perlu dibangun kita adalah bahwa kita ini punya misi yang sangat mulia, mendidik anak-anak bangsa sekelas SD ini dengan pendidikan agama Islam. Yang kedua yang tidak kalah penting, tadi saya contohkan kenapa
Banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat sekarang. Kekurangan ajaran itu barang biasa. Pelanggaran itu lazim dia bilang. Ya, jadi banyak pelanggaran-pelanggaran. Karena tidak adanya keyakinan dan keimanan tadi saya katakan. Maka tugas yang kedua bagi Bapak Ibu sekalian adalah menanamkan keimanan. Dicatat, menanamkan keimanan untuk anak-anak didik kita. Menanamkan keimanan ini bukan persoalan mudah. Wong gurunya sok ndak iman kok. Ya. Kita yang diandalkan bisa memberikan nilai keimanan, kadang kita ini kurang yakin betul. Nyatanya kita nggak disiplin. Berangkat terlambat, ya, di sekolah kita banyak waktu nganggur, padahal paket gaji kita itu 1 bulan itu Pak hitungannya jam 7 sampai jam setengah 2 misalkan. Kalau jam berapa sekarang? Jam 4, kontraknya jam 4. Itu gaji jenengan utuh, harusnya jam itu utuh. Tapi banyak sekarang ini pegawai terutama guru juga, ya kadang-kadang sama itu ya. Artinya mereka banyak waktu yang kadang-kadang itu tidak bisa menghalalkan gaji yang kita terima. Gaji tanggal 1 jam 12.00 lebih 1 menit, 1 detik, itu di rekening jenengan nak ngelilir bakso tahajud dibuka. Itu pasti sudah masuk di situ. Tanggal 1, dan itu dibayar dulu sebelum jenengan bekerja, bukan jenengan kerja dulu baru dibayar. Segitu anggaran yang masuk di rekening panjenengan itu, Pak. Itu kontraknya panjenengan 1 bulan, dikurangi hari libur mulai jam 7 sampai jam 4. Nah, panjenengan dia pada Allah pelanggaran itu biasa. Tapi kalau karena ini gaji harus dimakan oleh anak-anak saya, oleh suami saya makan untuk beribadah pada Allah, maka sekecil apapun orang-orang beriman ini, pasti dia akan menghindari waktu ketika dia kerja. Inilah pentingnya kita ini belajar dari keimanan itu, kemudian kita meyakinkan dan menanamkan keimanan itu kepada anak-anak. Ini tugas yang kedua nih Pak. Setelah mendidik mereka tentang agama Islam, yang kedua menanamkan keimanan kepada anak. Bapak Ibu jangan lupa, keimanan itu bukan rukun iman. Keislaman itu bukan rukun Islam. Karena banyak orang-orang yang nggak ada aturan semua hafal iman. Jadi rukun iman malah ada, dulu pesan juga malah ada nih pelaku-pelaku kayak begitu. Ya, jadi rukun iman, satu pada Allah dan seterusnya. Tapi kalau hanya ini targetnya, nanti kita outputnya dan outcome-nya nggak akan kepegang. Maka pastikan bahwa keimanan itu bukan normatif etisnya, tapi keimanan itu sesuatu yang membentuk perilaku, itu namanya keimanan. Nah, proses inilah yang sangat sulit. Seorang guru cermat dan mereka punya inisiasi bagaimana agar masukkan keimanan ini, anak-anak ini masuk. Anak-anak ini akan selamat pada perintah Allah. Dia akan berbuat sesuatu sesuai dengan aturan Allah. Dia akan takut ketika melakukan ketentuan Allah. Nah, ini tugas kita. Dan masyarakat orang tua berharap kita bisa. Ini kan berat Pak. Kita itu juga nggak tahu niman betulan pun tahu Pak. Paling ya separuh, ya. Tapi kita kasih untuk meyakinkan pada anak kita, dia harus beri. Kemudian yang ketiga, tugas panjang yang tidak kalah berat adalah mendidik anak dia bisa melakukan syariat Islam. Dia menjadi pengamal agama yang baik. Ini tugasnya guru PAI. Sampai tugasnya guru madrasah, pondok pesantren dan madrasah diniyah. Tapi guru PAI di sekolah ini setelah harian hiruk-pikuk dengan pelajaran-pelajaran umum, yang kita terima ini harus bisa mendidik anak kita ini menjadi seorang pengamal agama yang baik. Tata caranya seperti apa? Syariatnya kayak apa? Waktunya sangat terbatas. Ini kalau bukan guru yang lihai, memiliki strategi yang baik, ini bisa lepas Pak. Mereka 1 sampai lulus saja bisa mungkin. Ya. Mungkin saja mereka anak sampai lulus kelas 6 baca nggak bisa itu mungkin. Itu bukan kepalanya, kepala bilang sama guru PAI pripun carane dengan yang harus mengatur waktu. Tidak mengatakan lebih banyak waktu, memang 4% madrasah itu memang ajaran agama. Tapi kalau kita di sekolah Pak, itu dengan waktu yang sangat terbatas ini targetnya sama. Anak-anak harus dapat asupan akidah akhlak, Al-Quran hadis, fikihnya juga harus bisa. Sejarah Islamnya harus tahu.
Nah ini kan tugas yang tidak ringan. Dan yang terakhir, tugas guru PA adalah untuk mendidik dan menanamkan nilai-nilai akhlak karimah atau moralitas. Akhlak ini sesuatu yang sekarang sangat berat. Apa artinya kita sebagai guru PAI kalau anak didik kita ini setelah keluar tidak beda dengan mereka yang tidak pernah belajar agama. Ini maka tugasnya yang seberat ini saya minta dengan hormat dengan berbagai kegiatan KKG ini, kompetensi guru PAI untuk membawa misi yang sedemikian berat itu harus kita sikapi, tidak boleh kita hindari. Nah ini setelannya akan berbeda Pak. Sama-sama guru PAI, gajinya sama, tunjangannya sama, ya Pak, ya. Tapi nanti dalam praktek dan metodologi belajarnya bisa berbeda. Kalau itu berbeda, hasilnya pun akan berbeda. Sekarang kita membawa misi, ya, kita curahkan semuanya. Kalau bisa, strategi itu penting Pak. Kalau kita tuh yang targetnya tidak jelas, nanti malah kita lulusan tidak seperti itu. Inilah yang saya katakan, memang panjenengan itu harus memompa diri kita sekalian ini agar sportivitas tetap ada dalam jiwa kita. Jangan sampai kendor, karena panjenengan dijanjikan oleh Allah, barang siapa yang telah tahu menanam nilai ajaran Allah, akan ada jaminan yang baik di akhirat nanti itu ada. Banyak keterangan yang semacam itu. Maka kalau kurang sedikit urusan duniawiah ini ya saya pikir biasa-biasa. Ya, kalau ada sedikit yang kurang sempurna, sikapi dengan arif. Tapi kalau niatnya sudah benar memasangnya, insya Allah aktivitas panjenengan semuanya ini untuk membentuk anak yang soleh dan solehah itu akan diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, kemudian kaitan dengan komunikasi atau kolaborasi. Jadi di Kementerian Agama itu sejatinya menyajikan banyak tugas pokok fungsi. Di Kementerian Agama itu yang sangat luas. Sekarang yang keren itu adalah tentang keharmonisan rumah tangga, keluarga sakinah, ketahanan keluarga. Jangan sampai kita guru PAI mediasinya ke Kemenak sangat dekat, pembinanya dan diktatornya. Ini guru-guru kita harap juga banyak belajar tentang konsep keluarga. Bagaimana mencari jodoh, bagaimana cara mempertahankan rumah tangga biar sakinah, tahu. Belajar dengan teman-teman di Kementerian Agama. Ada masalah haji yang sekarang baru tren ini. Guru PAI harus tahu Pak. Karena panjenengan itu bagian dari kami yang harus memaklumatkan pada masyarakat. Ada guru PAI dia lewat Bu mau tanya. Sekarang kalau daftar itu gimana mekanismenya? Guru PAI harus tahu. Kapan Bu pelunasannya? Guru PAI juga harus tahu. Bayarnya berapa Bu pelunasan? Dia tahu juga. Maka wawasan itu, karena guru PAI itu melekat dalam jiwanya, dalam dirinya itu, semua informasi tentang keagamaan itu kalau bisa harus tahu. Kapan-kapan ya Pak Yudi ya rapat dan kemenang gitu ya. Nanti kasih hajinya biar ya nanti tidak usah mengganggu waktunya nih kan. Menyampaikan informasi, Pak saya ingin dikasih pengetahuan tentang itu. Saya ingin Pak informasi tentang proses pernikahan, proses perceraian. Ini konsumsi yang setiap saat kita hadapi nih Pak ya. Maka kasih bimas kita menyampaikan, ini guru PAI perlu tahu nih cara cari jodoh yang Islam kayak apa. Itu kan nanti ada pengetahuan. Maksud kami ini untuk personal guru, tapi manfaatnya untuk juga untuk masyarakat ketika panjenengan ditanya. Sebab panjenengan bagian dari kita yang nanti akan informasikan ini. Bapak Ibu sekarang juga perlu tentang tugas-tugas kami yang lain. Ada yang lulus nanti kelas 6 ini mau lulus, mau tak pondokkan kira-kira prosedurnya gimana? Pesantren itu mekanis seperti apa? Model pendidikannya kayak apa? Nanti ada kasih PD Pontren namanya. Nanti akan kita sampaikan dengan paling tidak dunia pesantrenan, dunia madrasah diniyah itu tahu. Oke, biar panjenengan juga menambah hasanah guru-guru PA. Yang biasa terus ya. Karena Kementerian Agama juga menyajikan banyak masalah zakat wakaf, pendidikan madrasah, diniyah, formal, ya semua itu ada dan saya berharap guru-guru PA ini juga kali itu. Dan yang terakhir saya sampaikan sekali lagi, kalau kita ini misinya untuk mewujudkan kesalehan umat, meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama,
kemudian mensosialisasikan program-program pendidikan agama Islam. Rasa-rasanya Bapak Ibu ini kalau hanya memberikan waktu 3 jam dalam seminggu, kayaknya kok cumpet banget ya, cumpet ya Pak ya. Kalau kita ini tahu Al-Quran itu kan harus face to face kalau bisa. Orang per orang kita tasahih, syaratnya seperti apa, duitnya. Ini kan harus satu persatu ya kita ini ya. Banyak orang nak baca bareng-bareng itu yang nggak bisa tertutup yang bisa kan ya. Ini saya kalau kita mau nambah waktu di jam masuk ya kasihan anak-anak terlalu pagi. Kalau nambah di pasca pulang ya juga mesake istirahat dia harus belajar lagi. Maka Bapak Ibu sekalian saya mohon kalau memang waktu untuk belajar Al-Quran ini saya tekankan, mohon kiranya untuk bisa berkolaborasi dengan TPQ-TPQ yang ada di sekitar rumah para siswa, madrasah-madrasah diniyah yang ada di sekitar itu untuk membantu di dalam pembelajaran Al-Quran. Al-Quran ini bagi saya penting. Saya ingin bukan cuma di madrasah. Kalau di MI kita minta kelas 6 lulus, Al-Quran harus fasih. Syukur ada bonus tahfidnya. Tidak hitang juz 30, ya, atau mungkin surat-surat pendek, juz amannya, tapi Al-Quran ini harus tahfidz. Nah, karena di madrasah banyak waktu, ya, karena 2 jam untuk Al-Quran. Tapi kalau di sekolah, itu 3 jam untuk semuanya. Ini kalau kita tidak punya kreativitas berkolaborasi dengan lembaga-lembaga keagamaan yang lain, yang menangani TPQ, Quran, sampai kita bisa mempercepat Pak ya, untuk misi panjenengan, harapan orang tua masuk di SD, itu nanti lulus, anak-anak bisa baca Quran dengan baik, itu jenengan memastikan harus kolaborasi dengan lembaga-lembaga itu. Insya Allah pada waktu yang sama kita minta kepada semua TPQ yang ada lewat LP yang di Kota Semarang ini, dan saya sudah ketemu dengan ketuanya, siap kalau harus berkolaborasi guru-guru PI untuk membantu biar itu nanti aspek Quran bisa bermanfaat. Kemudian ini monggo dilakukan kesempatan ini jelas sekali lagi kami ingin memastikan bahwa panjenengan dengan Kementerian Agama inilah bagian tidak terpisahkan. Kami punya komitmen bahwa guru PA salah satu pembawa misi kami untuk mewujudkan anak-anak yang soleh dan soleh, anak-anak yang paham agamanya, anak-anak yang bisa mengamalkan ajaran agamanya. Demikian sedikit yang saya sampaikan. Kalau misalkan diperkenankan ada mau matur ya tidak masalah Pak ya. Ya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan pengarahan yang telah diberikan. Selanjutnya untuk Bapak Ibu kami buka satu cermin pertanyaan untuk 2 penanya saja. Di Kecamatan Desa Bubur, izinnya Pak, dengan memaparkan di pasti semuanya. Kemudian tadi dari beberapa hal mungkin terbesit dari kami. Ini biasanya kalau musisi baru ada informasi. Petugas PPIH itu banyak kan dari Kemenag dan lain-lain. Apakah dari Kemenag Bapak memberikan paling mungkin referensi atau masukan? Kami diberi kesempatan dari grup PAI ini untuk jadi tugas atau pembimbing ibadah haji. Pun bawa Quran tidak masalah Pak. Maksudnya
Pak terkait dengan seleksi atau informasi atau mungkin batasan-batasan ya, atau mungkin maaf untuk guru tidak dipunahkan. Nah, misalnya seperti itu ya, mohon nanti kami kalau boleh, karena ini langsung bertemu dengan Bapak, memberikan kebijakan, paling tidak diberikan kesempatan, karena ada seleksinya Pak. Kalau kami diberikan kesempatan, boleh, nanti kami izin dinas juga, karena bagian kami dari dinas, izin untuk menjadi petugas PPIH begitu. Oke, lumayan Pak. Lumayan.